Selamat malam teman-teman. Eee, kita hari ini pengen bahas satu masalah nih yang pengen kita angkat buat dibahas. Kita mau bahas tentang gimana sih dilema nasib buruh migran di ASEAN, apalagi selama masa pandemi COVID-19 ini. Nah, kita di sini ada beberapa teman-teman dan kita pengen tahu juga nih pendapat dari saya gimana, dari teman-teman gimana yang bakal kita bahas malam ini. Mungkin sebagai awalan saya pengen jelasin bahwa semenjak pandemi COVID-19 memang semua sektor, semuanya itu terdampak oleh karena pandemi kali ini. Eee, Pandemi ini terjadi bahkan merusak ekonomi, menghancurkan ekonomi, dan daripada hal itu maka menyebabkan perlunya diberlakukannya lockdown dan beberapa pembatasan-pembatasan lainnya. Kondisi ini yang menyebabkan dampak pada sektor ini menyebabkan, adanya pengaruh kepada para buruh migran tersebut. Apalagi adanya COVID-19 di hampir seluruh dunia. Nah, di samping itu akses kepada kesehatan dan pelacakan kasus Covid pada migran itu nggak memiliki data yang lengkap. Daripada hal ini, kita pengen tahu nih sebenarnya faktor-faktor apa sih yang bikin para pekerja migran di ASEAN ini kehilangan pekerjaannya? Apakah karena memang faktor kesehatan, atau faktor ekonomi, atau faktor, dokumen-dokumennya yang kurang lengkap, atau ada faktor lainnya yang memang mempengaruhi nih daripada ASEAN migran ini kehilangan pekerjaannya, terutama yang pengen kita bahas di regional ASEAN. Nah, mungkin dari teman saya mungkin mungkin Kak Ria nih, kayaknya Kak Ria pengen bantu jelasin saya gimana sih faktor-faktornya para pekerja migran di ASEAN itu kehilangan pekerjaannya? Oke, boleh. Terima kasih, Luis. Kita lanjutin ya. Jadi di sini ada beberapa faktor hilangnya pekerjaan para migran di ASEAN. Jadi, menurut Undang-Undang juga nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang disebut sebagai tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik itu dikonsumsi masyarakat. Nah, menurut Sumarno tahun 2003, dalam hubungannya dengan pasar tenaga kerja, perilaku penduduk itu dipisahkan menjadi 2 golongan, yang kita perlu tahu dulu ya, yaitu golongan aktif secara ekonomis dan yang bukan. Angkatan kerja termasuk golongan aktif secara ekonomis. Golongan ini terdiri penduduk yang menawarkan tenaga kerjanya dan berhasil memperolehnya, yaitu employee. Dan penduduk yang menawarkan tenaga kerjanya di pasar tenaga kerja tetapi belum berhasil memperolehnya disebut unemployed. Pada dasarnya pemutusan hubungan kerja itu merupakan tindakan yang sejauh mungkin harus diusahakan jangan sampai terjadi. Akan tetapi pengalaman menunjukkan bahwa pemutusan hubungan kerja atau kita sering dengar dengan bahasa PHK sering tidak terelakkan. Nah, beberapa dalam teori manajemen sumber daya manusia, pemutusan hubungan kerja dikenal dengan istilah turnover atau turnover pemutusan hubungan kerja. Karyawan memang merupakan masalah klasik yang sudah dihadapi para pengusaha sejak era revolusi industri. Kondisi lingkungan kerja yang buruk, upah yang terlalu rendah, jam kerja melewati batas, serta tiadanya jaminan sosial merupakan penyebab utama timbulnya turnover pada waktu itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi hilangnya pekerjaan juga cukup kompleks nih sebenarnya dan saling terkait satu sama lain. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi PHK itu apa aja sih? Nah, ini aku jelasin langsung ya. Yang pertama itu ada faktor pribadi, ada usia, pekerja dari usia seperti pekerja muda mempunyai tingkat turnover yang lebih tinggi daripada pekerja-pekerja yang lebih tua. Semakin tinggi usia seseorang, semakin rendah intensi untuk melakukan turnover. Nah, ada pula juga lamanya bekerja. Pemutusan hubungan kerja lebih banyak terjadi pada karyawan dengan masa kerja yang lebih singkat. Interaksi dengan usia, kurangnya sosialisasi awal merupakan keadaan yang memungkinkan terjadinya turnover tersebut. Karyawan sering pula menemukan harapan-harapan mereka terhadap pekerjaan atau perusahaan itu berbeda dengan kenyataan yang didapatnya. Nah, lalu ada yang ketiga, keikatan terhadap perusahaan. Seperti pekerja yang mempunyai rasa keikatan yang kuat terhadap perusahaan tempat ia bekerja, berarti mempunyai dan membentuk perasaan memiliki. Jadi kayak sense of belonging-nya, rasa amannya, efikasinya, tujuan dan arti hidup, serta gambaran diri yang positif. Lalu ada juga kepuasan kerja, ketidakpuasan yang menyebabkan menjadi turnover memiliki banyak aspek gitu loh. Di antara aspek-aspek itu adalah ketidakpuasan terhadap manajemen perusahaan, kondisi kerja, mutu pengawasan, penghargaan, gaji, dan masih banyak hal lainnya.
Nah, ada juga budaya perusahaan nih, merupakan suatu kekuatan tak terlihat yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, pembicaraan, maupun tindakan manusia yang bekerja di dalam perusahaan tersebut. Nah, jadi begitu, jadi itu hal-hal faktor yang apa aja sih yang menyebabkan, bisa terjadinya PHK. Gimana nih Luis, cukup jelas nggak? Halo Luis. Wah, sebenarnya udah lengkap banget nih penjelasan dari Karya Oke. faktor-faktor yang mempengaruhinya. Terus sekarang kita pengen tahu sih sebenarnya kelanjutannya itu sebenarnya daripada faktor-faktor tersebut, langkah-langkah ASEAN itu dalam menanggapi hilangnya pekerjaan para migran itu apa ya sebenarnya? Oke. Langkah-langkah yang dilakukan itu, langkah-langkah yang ditempuh apa aja sih? Kita pengen tahu juga sih, gitu kali ya. Oke, boleh deh kalau kayak gitu nanti langsung bisa boleh dibantu sama teman kita juga Simon ya berarti? Oke, Thank terima you. kasih. Iya, jadi dari barusan kita habis ngebahas kan ya faktor yang menyebabkan terjadinya migran kehilangan pekerjaan. Sekarang gue mau ngejelasin sih apa aja langkah yang bisa dilakukan ASEAN terkait terkait mengatasi hilangnya pekerjaan yang dialami oleh tenaga migran. Pertama gue mau ngejelasin dulu, migrasi tenaga kerja adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perpindahan atau migrasi orang dari satu tempat ke tempat yang lain untuk tujuan bekerja atau mencari pekerjaan. Ketika mereka melakukannya, mereka biasanya diklasifikasikan sebagai pekerja migran. Imigrasi tenaga kerja mencakup semua jenis pekerjaan imigran, dari pekerja kontrak, berketerampilan rendah, hingga imigran berketerampilan tinggi dan seni terampil. Dalam konteks migrasi tenaga kerja, negara asal para imigran biasanya disebut sebagai negara pengirim, dan negara yang mereka tuju disebut sebagai negara tujuan atau negara tuan rumah. Teori tentang buruh migran atau migrasi ulan merangkum berbagai pendekatan dalam menjelaskan proses migrasi, seperti pendekatan teori ekonomi, pendekatan psikologi, dan pendekatan demografi atau geografi. Secara garis besar, dalam Ulan melihat proses migrasi dalam 3 teori, yaitu neoklasik yang melihat hubungan positif antara migrasi dan pembangunan, struktur historis yang cenderung lebih pesimis melihat relasi antar migrasi dan pembangunan, serta teori terakhir yang menjabani teori neoklasik dan struktural historis, yaitu migrant network yang menekankan pentingnya jaringan sosial dan rumah tangga. Ada 4 faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan berimigrasi di tingkat individu dan perspektif geografi, yaitu yang pertama ada faktor yang ada di daerah asal, yang kedua ada faktor yang ada di daerah tujuan, yang ketiga ada faktor penghalang migrasi, yang keempat ada faktor individu pelaku migrasi. Para pemimpin negara-negara ASEAN telah menyepakati ASEAN Consensus on the Promotion and Protection of the Right of Migrant Workers di konferensi tingkat tinggi KTT ke-31 ASEAN yang diadakan di Manila, Filipina. Isi dari kesepakatan itu berkaitan dengan hak pekerja migran, kewajiban negara pengirim, dan kewajiban negara penerima, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hak pekerja migran. Hak pekerja migran itu ada salah satunya, yang pertama adalah dikunjungi oleh anggota keluarganya. Yang kedua, menyimpan dokumen pribadi termasuk paspor dan dokumen izin kerja. Yang ketiga, mendapatkan kesetaraan hukum. Yang keempat, mengajukan keluhan kepada otoritas terkait dan mendapatkan bantuan dari perwakilan pemerintah negara tuan rumah. Yang kelima, kebebasan untuk berpindah lokasi di negara tuan rumah dengan akses informasi ketenaga kerjaan, baik negara pengirim maupun penerimanya, dan kondisi pekerjaan di negara penerima. Yang keenam, mendapatkan dan memahami kontrak kerja berisikan persyaratan kerja yang jelas dengan membahas
dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketujuh, perlakuan yang adil di tempat kerja. Yang kedelapan, akomodasi yang layak sesuai hukum, regulasi, dan kebijakan nasional negara tuan rumah. Yang kedua adalah kewajiban dan tanggung jawab negara pengirim. Apa aja sih isi dari kewajiban dan tanggung jawab negara pengirim? Yang pertama, harus memberikan orientasi sebelum keberangkatan terkait negara tuan rumah. Yang kedua, pekerja memahami kontrak kerja. Yang ketiga, menentukan biaya yang dikeluarkan oleh pekerja dan mencegah biaya yang tinggi. Yang keempat, menyederhanakan tata kelola penempatan. Yang kelima, pemenuhan syarat kesehatan pekerja. Yang keenam, menyusun program reintegrasi berupa program ketenagakerjaan. Lalu, apa aja sih kewajiban negara tuan rumah? Kewajiban negara tuan rumah yang pertama, harus menjamin hak asasi manusia dan hak dasar serta martabat pekerja dan memberikan perlakuan yang adil. Selanjutnya, membuat program untuk meningkatkan pemahaman prosedur dan peraturan negara tuan rumah. Menindak pengguna pekerja migran ilegal. Mencegah biaya perekrutan tinggi. Dan memastikan pekerja menerima kontrak kerja. Serta memfasilitasi bantuan legal dan interpreter serta fungsi kekonsuleran bagi pekerja migran. Tidak hanya itu, pada tanggal 14 April 2020, ASEAN juga telah mengadakan konferensi tingkat tinggi khusus terkait COVID-19. Konferensi tersebut menghasilkan deklarasi yang berjudul Declaration of the Special ASEAN Summit on the Coronavirus Disease 2019. Dilihat dari pembacaan kritis yang dilakukan oleh Migran Care, deklarasi tersebut sangat perspektif dan tidak membahas isu-isu kunci terkait wabah COVID-19 dan dampaknya terhadap masyarakat rentan di kawasan, khususnya pekerja migran. Deklarasi tersebut menguraikan tentang tata kelola medis dan pertukaran informasi tentang COVID-19. Tentu saja, masalah tata kelola medis dan informasi terbaru tentang COVID-19 itu penting. Tetapi dengan mengabaikan aspek non-kesehatan dari penanganan krisis COVID-19 di Asia Tenggara, ini menunjukkan bahwa ASEAN gagap dan lambat dalam menangani virus COVID-19. Deklarasi tersebut tidak membahas isu perpindahan penduduk di Asia Tenggara yang memiliki kontribusi penting dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi regional. Baik negara pengirim maupun penerima mendapatkan keuntungan dari migrasi tenaga kerja, termasuk pengiriman uang, ekspor komoditas, dan pasokan tenaga kerja untuk proyek infrastruktur. Dalam hal ini, bisa dikatakan atau disimpulkan bahwa yang berperan bukan hanya ASEAN sebagai wadah regional antar negara, namun masing-masing negara itu sendiri yang juga harus menjamin kepastian para pekerja imigrannya. Melalui dokumen ataupun segala yang memang dibutuhkan sebuah negara untuk menjamin kepastian para pekerjanya, terutama selama masa pandemi ini, sangat diperlukan kelengkapan, kepastian, dan kejelasan baik dari individu, negara asalnya, negara sanggahannya, maupun ASEAN. Kira-kira itu sih yang bisa saya bahas tentang langkah ASEAN untuk mengatasi hilangnya pekerjaan yang dialami oleh tenaga migran. Terima kasih. Nah, selanjutnya setelah kita mendengar beberapa pembahasan nih, kita jadi bisa menarik kesimpulan yang ada nih tentang hal ini. Jadi saat ini memang wabah COVID-19 ini sedang terjadi di seluruh dunia, tidak terkecuali itu Asia Tenggara nih. Nah, di Asia Tenggara ini sendiri kita tahu bahwa mulai terjadi beberapa masalah. Salah satunya itu adalah
hilangnya pekerjaan para migran di luar negeri, khususnya di regional ASEAN. Nah, hilangnya pekerjaan para migran tersebut udah disebutkan nama tadi Karya itu ada beberapa faktor. Ditambah lagi dengan adanya wabah virus corona ini yang semakin memperburuk keadaan. Jadi makin membuat angka kehilangan pekerjaan para buruh migran di ASEAN ini makin tinggi. Dan setelah dilakukannya beberapa konferensi tingkat tinggi yang mengenai COVID-19 ini, tapi tetap saja bahwa kayak konferensi tersebut tuh tidak membahas secara rinci dan khusus ya mengenai dengan caranya untuk mengatasi hilangnya pekerjaan para migran ini, khususnya di ASEAN. Oleh sebab itu tidak hanya ASEAN yang harusnya bekerja, namun negara masing-masing dari para pengirim migran itu juga harus bergerak cepat untuk mengatasi hal ini sendiri. Selanjutnya kita bisa nih, apa sih sarannya bagi hal ini biar bisa ditemukan jalan keluarnya? Silakan Ferdi Celestio. Nah, jadi ini sarannya itu dalam menyelesaikan masalah tersebut ya kita tuh harus pikirkan dulu dengan cepat dan efektif karena hal ini tuh merupakan keadaan yang darurat. Nah, selain itu dibutuhkan juga tuh kekompakan yang baik tuh dari masing-masing negara maupun sebagai dari masing-masing negara anggota ASEAN untuk menyelesaikan bersama masalah ini. Terus itu juga diperlukan adanya program khusus nih yang dapat membantu para buruh selama wabah corona ini. Seluruh kerjasama seluruh kerjasama ini tuh harus dilakukan dalam berbagai aspek karena corona sendiri telah memberikan dampak yang cukup besar di berbagai aspek tersebut seperti ekonomi, sosial dan budaya. Jadi begitu menurut saya sarannya. Gitu. Gimana Saudara Luis? Ya, jadi menurut Ferdi seperti itu ya sarannya. Baik, itu sih kira-kira penjelasan dari kami, beberapa masukan, beberapa informasi baru tentang dilema buruh migran di regional ASEAN. Kiranya vlog ini dapat menambah ilmu, wawasan, dan informasi baru. Semoga kiranya bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Makasih semuanya.